Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Budiman bersama dengan rekan saya Vincentius Kowalska Nisa Simanjuntak. Kami akan menjelaskan mengenai risk management yang telah kami lakukan pada PT NFC Indonesia Tbk dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hamim Tohari. Next. Oke, tahapan pertama yang harus kita lakukan ketika mengidentifikasi suatu risiko adalah mengenal terlebih dahulu apa yang akan kita identifikasi. Oke, di sini kami mendapatkan beberapa data mengenai PT NFC Indonesia, yang mana PT NFC Indonesia berdiri pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Agustus dengan nama PT NFC Indonesia di Jakarta. Di sini, PT NFC Indonesia telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan dalam mengembangkan produk digital maupun layanan digital. Dan pada tahun 2018, PT NFC Indonesia resmi bergabung dengan Pasar Saham Indonesia. Dan pada tahun 2021, PT NFC Indonesia bekerjasama dengan Si Cepat untuk mendevelop sebuah motor listrik yang berbasis IoT yang ramah lingkungan. Ini adalah gerakan yang sangat bagus dibuat oleh PT NFC Indonesia dalam perkembangannya ke depan nanti. Oke, next. Selanjutnya kami telah merangkum beberapa produk yang telah dikeluarkan oleh PT NFC Indonesia. Lebih tepatnya kami mengkategorikannya menjadi 3 produk. Yang pertama adalah agregator produk. Di sini PT NFC Indonesia berperan sebagai penghubung, yaitu penghubung antara UMKM dan juga pembeli, yang mana PT NFC Indonesia sangat membantu kedua belah pihak, seperti membantu UMKM dalam memasarkan produknya dan juga membantu pembeli dalam menemukan produk yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah produk berbasis digital cloud advertisement. Di sini PT NFC Indonesia bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Peran PT NFC Indonesia pada produk ini adalah menyediakan penyimpanan digital berbasis cloud. Selanjutnya, produk yang sedang di-develop dengan Si Cepat adalah motor listrik yang akan dikembangkan bersama nantinya. Motor listrik ini diharapkan mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan merubah tatanan masa depan nantinya. Oke, next. Tahap selanjutnya dalam manajemen risiko adalah mengkategorikan sistem komponen dan juga menginventori kategori aset. Di sini kami menemukan beberapa item yang dianggap penting untuk perusahaan ke depannya, seperti people, prosedur, data, software, dan hardware. Oke, next. Tahapan selanjutnya adalah kami menggali informasi lebih dalam mengenai beberapa aset yang telah kami dapatkan pada langkah sebelumnya, yang mana ini berperan dalam menentukan aset mana yang menjadi prioritas kami nantinya. Dari beberapa aset ini, kami telah membuat scoring yang masing-masing dan telah kami jumlahkan, dan didapatkan bahwa bisnis planning pada perusahaan PT NFC ini sangat berperan penting ke depannya. Oke, next. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vincent. Oke, selanjutnya di sini ada penilaian terhadap kemungkinan serangan yang ditujukan kepada aset dan kemungkinan serangan tersebut dilakukan. Jadi sama seperti sebelumnya, di sini diberikan 3 kriteria dengan ketetapan-ketetapan yang tertera. Kemudian ada beberapa vulnerability yang akan diberikan nilai 0,1 sampai 1,0 yang diukur berdasarkan pengaruhnya terhadap kriteria tersebut. Seperti bisa kita lihat di sini ada software attack. Contohnya ada virus atau worm dengan kriteria pertama nilainya 0,8, kriteria kedua nilainya 0,6, dan kriteria ketiga nilainya 0,6. Dengan hasil akhir 66, dan bisa dilihat sampai ke bawah, sampai ke technical software failures
or errors ini bertujuan untuk menilai seberapa besarkah pengaruh serangan tersebut kepada aset dan seberapa mungkinkah serangan tersebut dilakukan terhadap aset. Nah, selanjutnya di sini adalah formula untuk melakukan risk determination, di mana formula atau rumusnya adalah value atau nilai dari si aset, kemudian likelihood atau kemungkinan aset tersebut diserang, kemudian dikurangi persentase kontrol perusahaan terhadap aset, ditambah persentase ketidakpastian data-data yang kita dapatkan. Nah, di sini adalah hasil risk determination yang kami lakukan kepada kelima aset kami, di mana aset A adalah employee dengan nilai value tadi 63, vulnerability-nya tertera, likelihood-nya 1.0, kemudian untuk persentase kontrolnya 80%, karena perusahaan melakukan training program, dan uncertainty-nya 20%, hingga hasil akhirnya adalah 25.2. Kemudian aset B, business planning, hasil akhirnya 65.7 dengan value 73, likelihood-nya 1.0, persentase kontrolnya 50%, dan uncertainty-nya 40%. Kemudian aset C, hasil akhirnya 20.7 dengan value 69, likelihood 1.0, persentase kontrol 80%, persentase ketidakpastian 10%. Kemudian ada aset D dengan hasil akhir 36.8 dengan value 67, likelihood-nya 0,5, persentase kontrolnya 40%, kemudian persentase ketidakpastiannya 50%, dan aset terakhir adalah building dan hardware dengan value-nya di situ 71 harusnya, kemudian likelihood-nya 0,5, persentase kontrolnya 70%, persentase ketidakpastiannya 30%. Kemudian selanjutnya di sini ada aset kontrol ya. Aset kontrol ini terdiri dari threat atau vulnerability yang sudah kami hitung tadi berapa skornya, dan di sini kami menambahkan solusinya. Contohnya software attack dengan skor tadi 66, kami berikan solusi untuk menggunakan antivirus dan melakukan update secara regularly atau update secara berkala, kemudian diberikan firewall juga. Kemudian ada theft, pencurian. Di sini poinnya 63, kami berikan solusi untuk melakukan enkripsi data pada data-data yang rentan atau data-data sensitif. Kemudian ada technical software failures or error dengan beratnya 70 ya. Dan kami berikan solusi untuk update software regularly. Selanjutnya mungkin ditutup oleh rekan saya, Fajar Buliman. Oke, sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.